Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Madarijus Sa'ud ila Iqtisa'il Burud karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini berisi penjelasan tentang bait-bait syair dari kitab Al-Barzanji. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin kita sampai tentang cahaya yang nur Nabi yang ada di dahinya kakek dan bapaknya. Nah, sekarang kita lanjut. Walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihil muhammadiyah wa izharahu jisman wa rawah bisuratihi wa ma'nah naqalahu min sadafati Aminah lizuhriyah min sadafati Aminah az-Zuhriyah atau lizuhriyah ya? Coba saya cek dulu. Benar, az-Zuhriyah yang benar, ada hamzah, ada alifnya di sini, tetapi di sini tidak ada. Ada yang kurang. Mana dia? Az-Zuhriyahnya itu dia kurang alifnya, jadi seakan-akan li Zuhriyah katanya. Tetapi bacanya itu az-Zuhriyah. Min sadafati Aminah az-Zuhriyah. Wa khassaha al-qaribu al-mujib bi an takuna umman li Mustafa. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha, ini salah tulis juga ini, bukan yahmiluha, bihamliha li anwarihi az-zatiyah. Wa sabah kullu sabbin li hububis sabah. Jadi walamma arada Allah Ta'ala, manakala Allah telah menghendaki apa? Ibraza haqiqatihi, itu mengeluarkan hakikatnya Nabi. Jadi ini mau melahirkannya Nabi berarti ini. Jadi manakala Allah telah ingin ibraza, apa arti ibraza? Yaitu ikhraja, mengeluarkan apa? Haqiqatihi, yaitu mengeluarkan hakikatnya Nabi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal alam, di dunia ini mau dilahirkan secara biologis lah gitu kan. Al-Muhammadiyah, yaitu mengeluarkan beliau Nabi Muhammad, yaitu Al-Muhammadiyah ay mansubah, al-mansubah yang dinisbatkan li Muhammadin, bagi orang yang bernama Muhammad. Nisbatul musamma lismihi, dinisbatkan orang yang bernama dengan namanya. Wa izharahu, dan Allah menampakkan siapa? Ay an-Nabi sallallahu alaihi wasallam jisman, dalam bentuk jisimnya, dalam bentuk rupanya, bukan hanya sekedar nur sekarang. Jadi jisman di sini tamyizun, adalah tamyiz li idafah izhar. Jadi asal katanya izhar jismihi. Nah, itu asal katanya. Jadi jismi itu jadi mudhafun ilaih dari izhar, tetapi di sini dirubah menjadi jisman. Jadi asal katanya izhar jismihi, sekarang berubah menjadi izharahu jisman. Mangqulun anil mudhaf, yang diambil dari atau yang dinukil dari mudhafnya itu ilaih kepadanya. Waruhan, jadi Allah juga ingin menampakkan dalam bentuk jisimnya, bentuk tubuhnya lah gitu kan. Waruhan, dan ruh juga, karena manusia itu pasti ada ruh, pasti ada jisimnya.
Karena ini kan lahir dari proses alami lah gitu kan, proses biologis, lahirnya seorang manusia lah gitu. Lahirnya seorang manusia dengan ruh dan jasadnya. Apa maksudnya ruhan? Ai bikulliyatihi, dengan semua keadaannya. Bisuratihi, dengan bentuknya seorang manusia. Ai syakli badanihi, bentuk badannya. Min tanasubi a'dha'ihi, dari yang bentuk tubuhnya itu presisi. Nah, anggota-anggota tubuhnya itu presisi, ataupun gimana ya bahasanya? Presisi itu mana dia? Serasi lah gitu. Jadi serasi. Jadi bentuk tubuhnya, hidungnya, matanya sangat serasi. Karena sangat serasi, maka akan ganteng lah gitu rupanya Nabi. Walau ni basyaratihi, dan warna kulitnya beliau. Warna kulitnya tidak terlalu gimana, gitu kan. Wahada, dan ini lapas bisuratihi ini kan ini bisuratihi ini huruf jar ini kan. Jadi ada muta'alaqnya, muta'alliqun bi izharin, ditakluk atau dikaitkan dengan kata izhar. Izharahu au bi mahzufin, atau ditakluk dengan sesuatu yang dibuang. Halum minal mudhafin ilaih, itu hal dari mudhafun ilaih. Jadi kan izharahu katanya kan. Pertama jarnya bisuratih ini muta'alaq kepada izharnya itu, atau muta'alaq kepada sesuatu yang dibuang. Halum, dan ia yang dibuang itu hal minal mudhafun ilaih, yaitu hal dari dhamir yang ada setelah izharahu itu, izhar itu, yaitu hu itu. Nah, ini pembahasan dari segi ilmu nahwunya ini. Wa ma'nah. Ini kan wa izharahu bisuratihi wa izharahu ruhan bisuratihi wa ma'nah ay sifatihi al-batiniyah. Jadi sifatnya Nabi yang sifat batin beliau minas sifatil jalilah dari sifat-sifat kemuliaan. Nah, jadi artinya Nabi ini lahir penuh dengan kemuliaan dalam bentuk jasad dan ruh yang bentuknya itu mempunyai sifat-sifat kebatinan yang mulia, batin yang mulia. Naqalahu, yang Allah pindahkan. Jadi aina qalallahu ta'ala, yaitu Allah memindahkan nurnya beliau itu, yaitu nuran nubuwah, nur kenabian, min zuhri Abdillahi, dari punggungnya Abdullah. Siapa Abdullah ini? Wahwa bukan. Jadi naqalahu ini gini, ulang sekali lagi ya, salah intonasi tadi. Naqalahu ay naqalallahu ta'ala nuran nubuwati min zuhri Abdillah. Min zuhri atau min zuhri? Min zuhri kayaknya. Jadi zuhri. Kalau zuhri nanti waktu zuhur kayaknya, itu kali zuhri lah ini. Jadi Allah memindahkan akan nurnya Nabi dari punggungnya Abdullah. Nah, wahwa, dan dia jumlah naqalahu itu jawabul lamma ar-rabitah. Jadi kan ada walamma aradallah, itu pertamanya kan. Jadi kalimat naqalahu adalah jawab dari lamma di atas. Allah memindahkan nurnya itu kemana? Ila maqarihi, ke tempatnya. Gimana cara baca maqarihi? Bi fathil mimi, dengan fathah mim, wal qaf, dan fathah qaf, maqa gitu kan. Apa arti maqari? Yaitu maudhi'i istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dipindahkan nurnya Nabi ke tempat yang akan didiami oleh Nabi. Di mana tempat yang dia akan didiami itu? Yaitu min sadafati Aminah, yaitu dari cangkang ibunya Aminah. Kenapa disebut cangkang? Karena Nabi itu kan sebelum-sebelumnya ini diibaratkan dengan mutiara. Mutiara itu ada di dalam cangkang kerang lah gitu kan. Nah, karena Nabi itu adalah mutiara, maka diserupakanlah perutnya ibunya itu menjadi cangkang.
Apa maksudnya sodafati aminah? Ay batniha, yaitu di perutnya, al-musyabbiha yang diserupakan ia perut itu bi ghasya iddurrah, yaitu dengan tutupan mutiara. Wahia, dan dia sodafati ini adalah bayanun, satu penjelasan lima qarihi, bagi tempat tetapnya Nabi. Itu tentang cangkang nih. Wa abbaral musannifu, dan mengibaratkan oleh musannif bis sodafati, dengan cangkang itu isyaratun, sebagai satu isyarat ila tashbihihi sallallahu alaihi wasallam bidurrah, kepada menyerupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mutiara al-kaminah yang tertutup, mungkin di sini al-kaminah fi sadafatiha, yang tertutup di cangkangnya Aminah. Jadi mutiara yang paling bagus itu katanya kan, itu mutiara yang jumlahnya ada satu. Jadi Nabi Muhammad itu juga ada satu, tidak ada saudara-saudaranya. Begitu juga cangkang atau kerang yang isinya cuma satu, itu mungkin mutiara terbaik. Nah ini dia kurang alifnya nih, az-zuhriyah. Apa maksudnya az-zuhriyah? Jadi dari cangkang Aminah atau dari perut ibunya beliau, az-Zuhriyah, yaitu yang bermarga Zuhriyah. Beliau itu keturunan suku Zuhriyah. Gimana cara baca Zuhriyah? Bil dhammiz zai, dengan dhammah zai, zu, jadi kan ay al-mansubah, yang dinisbatkan ia Zuhriyah itu ila Zuhrah, kepada orang yang bernama Zuhrah bin Kilab. Nah, ini kan Kilab ini nasab yang bertemu, nasabnya Aminah dengan Nabi Muhammad, yaitu ibunya Nabi bersama Nabi sendiri. Wa khassaha, dan Allah khususkan beliau Aminah, ay Aminah. Siapa yang mengkhususkan? Yaitu Al-Qarib, Allah yang maha dekat, Al-Mujib, yang maha menjawab. Apa maksudnya Al-Qarib? Min ibadihi qurban ma'nawiyan. Jadi Allah mengkhususkan Aminah, zat yang maha dekat dari hamba-hambanya, dekat secara maknawi, bukan dekat secara fisik. Al-Mujib, Allah yang maha menjawab. Alladzi yujibu da'watad da'i, yang ia menjawab, Allah itu menjawab doa-doa orang yang berdoa. Wa yasta'ifus sa'il, dan mengabulkan permintaan orang yang meminta. Bi antakuna umman li Mustafa, dengan bahwasanya jadilah ayakuna Aminah, jadilah Aminah itu umman, sebagai ibu, li Mustafahu, bagi Nabi yang terpilih. Mukhtarihi, yaitu bagi Nabi yang Allah pilih. Mukhtarihi menjelaskan kepada li Mustafa, karena majrur di sini mukhtari. Mukhtari ta'ala min sa'iri khalqihi, dari segala atas seluruh makhluk-makhluknya hanya beliau yang terpilih. Li'annaha, karena bahwasanya beliau Aminah itu afdalu qaumiha, seutama-utama dari kaumnya. Mungkin di sini Aminah adalah yang paling utama lah gitu. Hasaban, baik secara hasaban, mungkin rupanya nih. Wa anjabu, apa anjabu ya? Wa anjabu, coba saya cek dulu. Tak perlu kita cari, kayaknya artinya nih. Anjabu ini itu cerdas, artinya saya ingat Perdana Menteri Malaysia namanya Najib. Najib itu artinya cerdas. Wa anjabu, yang paling cerdas. Wa azkahum, dan yang paling bersih. Aslan, apa asal usulnya, yaitu nasabnya mungkin. Wa far'an, dan yang paling bersih cabangnya. Nah, cabangnya apa maksudnya? Wa atyabu, dan paling wangi, atau apanya, mungkin bau tubuhnya atau gimana. Falam yusyarikhu sallallahu alaihi wasallam fi wiladatihi min abawaihi, dan tidak ada sekutu baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak ada saudaranya di dalam lahirnya beliau dari kedua orang tuanya, yaitu saudara. Tidak ada saudaranya, wala ukhtun, tidak ada saudari. Fayakunu mukhtasan bin nasabin nabawi, maka adalah beliau itu terkhusus dengan nasab kenabian. Jadi nanti kalau ada saudaranya Nabi, jadi saudaranya itu pun akan kena percikan kemuliaan, dan mungkin akan mengurangi kemuliaan Nabi, kebagusan produksi mutiara yang di dalam cangkang yang cuma satu itu, mungkin maksudnya ini. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi, dan diserukanlah di langit dan di bumi dengan sebab hamilnya
Aminah yang mengandung, yang membawa cahaya di perutnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibawa itu adalah, atau yang dikandung itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zatiyah. Apa arti az-zatiyah? Qala Sahal bin Abdullah At-Tastari atau At-Tastari, lamma arada Allah Ta'ala khalqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manakala Allah menghendaki untuk menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi batni Aminah, di perutnya Aminah, Lailatul Rajab, pada bulan Rajab, wa kanat lailata Jum'ah, adalah malam itu malam Jumat, amarallahu ta'ala fi tilkal lailah. Jadi Allah memerintahkan kepada itu malam apa? Ridwana, yaitu akan malam. Jadi beliau memerintahkan pada malam itu Ridwana, yaitu malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Khazinul Jannan, yaitu jinan, yaitu penjaga surga. An yaftahal firdaus, untuk ia buka pintu-pintu surga. Wa yunadi munadin, dan menyerulah seorang yang memanggil, fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Ala inna nural makhzunal maknun, ketahuilah bahwa sungguh nur yang sudah dijaga di tulang-tulang sulbi laki-laki bapak-bapak Nabi, dan yang terjaga di cangkang-cangkangnya ibu nenek-neneknya lah gitu. Allazi yakunu minhun nabi, yang dijaga nur itu adalah Nabi al-hadi, yang akan memberikan petunjuk fi hadhihi lailati, di malam ini. Yastaqirru fi batni ummihi, yang ia tinggal di perut ibunya, alladzi fihi, yang ia di dalam perut ibunya itu, yatimu khalquhu, akan sempurna olah penciptaannya, sempurna bentuk tubuhnya, penciptaannya gitu. Wa yakhruju, dan dia akan keluar, ilan nasi, kepada orang-orang. Jadi keluar untuk bertemu dengan orang-orang, lahir di dunia, basyiran wa nadhiran, yang akan memberikan kabar gembira dan memperingatkan kepada orang-orang. Nah, itulah mungkin nih, dia penjelasan tentang zatiyah itu nih, tetapi tidak disebutkan di sini zatiyah yang mana mungkin ini, atau mungkin ini dia zatiyah itu yang akan keluar gitu. Jadi ini proses reproduksi manusia disebutkan di sini sebenarnya. Ini pada malam bulan Rajab, malam Jumat ini sebenarnya dia ini menceritakan tentang proses reproduksi bertemunya sel telur dan sperma lah gitu. Tapi tidak disebutkan di sini secara gamblang. Nah, jadi ketika hasil dari pertemuan reproduksi ini, kedua alat reproduksi ini artinya kan sudah terjadi kehamilan. Nah, makanya ributlah di dunia dan di langit dan di bumi tentang akan lahirnya beliau. Nah, wasaba ay ishtaqa. Jadi kita baca dulu. Wasaba kullu sabbin. Dan rindulah orang-orang yang rindu, yang tersebar kerinduan itu dengan cepat, dengan hembusan angin kerinduan. Ini kayak lirik lagu jadinya nih. Jadi apa? Wasaba itu ay ishtaqa, yaitu orang yang rindu, wamala, dan condong. Kullu sabin, orang-orang yang rindu itu, ay mushtaq, itu orang-orang yang rindu, lihubu bisabahi, disebabkan dengan disampaikannya dengan angin akan kerinduan itu, yaitu cepat lah gitu kan. Ai ila sur'ati khabarihi, yaitu cepat kabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musyabbih, yang diserupakan bisabah dengan kerinduan. Allati tanfa'ul abdan, yang kerinduan itu tanfa'ul abdan, yang akan bermanfaat bagi badan-badan. Gimana maksudnya ini? Fi kauni kullin, pada semua keadaan, yahsul surur, yang hasil oleh kebahagiaan. Wasabah, ini sudah titik itu. Wasabah, dan bermula sabah itu rihul qabul, yaitu angin kebahagiaan. Ada angin yang membawa bencana, ada angin yang membawa kebahagiaan. Wa mahabbuha, dan wa mahabbuha al-mustawa, dan hembusan anginnya itu
Al-mustawa artinya tahabu min maudhi'i matali syamsi, yaitu berhembus dari tempat terbitnya matahari, yaitu ini di timur maksudnya ini. Idza istawal lail, apabila samalah. Oh, ini maksudnya nih. Idza istawal lailu wan nahar, apabila samalah waktu siang dan malam. Kita kan di negeri Indonesia Katulistiwa, itu jumlah siang malamnya itu agak setara, sama-sama 12 jam mungkin kan, atau kurang lebih sedikit lah. Tetapi kalau di negeri Arab, di Eropa itu selalu bergantian, kadang waktu malamnya lebih panjang, kadang waktunya malamnya lebih pendek. Nah, jadi hembusan anginnya itu di timur itu apabila samalah waktu siang dan malam. Nah, ini sebenarnya masih rancu ini. Wal jar wal majrur, kita lanjut saja nih. Wal jar wal majrur, dan jumlah jar majrur muta'alliq bi kullin, dengan kullin min soba. Jadi ini muta'alaq li hubub. Ya kan, itu jar majrur muta'alaqnya kemana? Yaitu ke kullin minas soba, yaitu di soba yang pertama yang menjadi fi'il madi, itu fi'il madi nakis kan, soba itu fi'il madi nakis yang akhirnya ada hamzah. Minan nakis wasobin al-mudha'af, dan sobin yang kedua itu yang bertasydid ala sabili tanazu, atas jalan bertanazu, atas jalan rebutan. Jadi ini ilmu nahunya ini. Jadi amilnya 2, makmulnya cuma 1, jadi berebutan di dalam beramal. Tetapi ini tidak kita lanjutkan, soalnya ini tentang nahu yang mungkin teman-teman berpikir apa itu kan. Qala syair, dan berkatalah orang yang penyair, seorang penyair, fi makna dalika, di dalam semakna yang demikian tentang keluarnya Nabi ke dunia ini. Min bahri tawil, ini dia salah tulis dari bahar tawil. Ini kita baca tandanya. Ini syair yang tidak ada di kitab Barzanji. Kita baca saja, tetapi mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Soalnya ini syair yang belum pernah kita baca, jadi mungkin terdapat kesalahan yang banyak mungkin. Jadi nasimus soba, angin kerinduan, ahlan wa sahlan, mengucapkan selamat datang, wa marhaban, kepada Nabi yang akan lahir. Qadimat, datang, fa'uhdiyatis surur, datanglah, didatangkan. Gimana nih artinya? Qadimat fa'uhdiyatis surur, maka diberikanlah satu kegembiraan, ilar riba, kepada semua makhluk. Wajaddadat fi kullil qulubi masarratun, dan terciptalah di dalam hati itu adalah kebahagiaan karena lahirnya beliau. Wa nasyaraka, dan yang mengeluarkanmu, adha, pada waktu duha, mungkin beliau lahir pada waktu pagi, duha, atau malam. Fil wujudi, di dalam wujudnya, mutayaban, dalam keadaan harum. Mata anzurul a'lam, maka kapanpun aku melihat dunia, ya sa'du, wahai yang memberikan kebahagiaan, qad badat, sungguh telah nampak. Wa yusbihu, dan jadilah qalbi, hatiku ini, min hamahi muqarraban, dari menjaganya itu, dari sayangnya itu, muqarraban. Apa maksudnya muqarraban ini? Menjadi dekat hati penyair ini kepada Nabi. Waqad zamzamal hadi bi dzikri Muhammadin, sungguh, apa maksudnya ya? Mungkin sungguh, apa itu zamzamal hadi? Hadi, bahkan ini seperti angka ini, dengan menyebut nama Muhammad. Siapa nama Muhammad itu? Nabi yang karimin, Nabi yang mulia, syafa'ah, yang mempunyai syafaat, mujtaba, yang terpilih, Rasulun azim, Rasul yang mulia, Mustafa yang terpilih, Dzu mahabatin, yang mempunyai kewibawaan, lahullahu bidzikri, baginya Allah, lahullah, dia adalah milik Allah, bidzikri, dengan menyebut namanya, al-muraffa, yang ditinggikan, qad haban. Apa maksudnya? Falaulahu, maka jika seandainya tidak ada beliau, masaral hajijul li Makkah, maka tidaklah berjalan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah. Walahanna mushtaqun li najdin wala sabah, dan tidak akan
Tidak mungkin orang rindu untuk menuju ke kota Najd, ke daerah Najd wala sawa, dan tidaklah ia merasa kangen atau gimana nih. Bagus ya, til ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.